Christine Duyanti. Tepuk tangan dong. Sebenarnya ini agak awkward ya, karena gua sama Itin sebenarnya udah temenan dari SMA dan akhirnya ketemu lagi. Selain berani sama nekat, apa sih hal yang harus disiapin kalau mau belajar slalom? Mungkin untuk pemula kali ya. Mungkin ada kaula muda yang nanya-nanya, kalau pengen slalom tuh yang dipersiapkan apa aja selain berani sama mental? Mungkin uang jajannya disisihin kali ya. Budget, lebih ke budget ya? Iya, soalnya Berarti, kan makan ban banyak tuh. Oh oke, sangat-sangat banyak makan ban ya. Mungkin kaula muda ada yang pusing. Christine Duyanti. Tepuk tangan dong. Sebenarnya ini agak awkward ya, karena gua sama Itin sebenarnya udah temenan dari SMA dan akhirnya ketemu lagi setelah nggak pernah bicara selama 2 tahun. Karena emang nggak akrab. Tin, gimana kabarnya? Baik. Baik. Heeh. Nggak sakit? Enggak. Ini yang sakit. Ian, lu sakit? Nah jadi gua ngundang lu di Cari Talks itu karena gua ngerasa, bukan cuma gua kali ya, mungkin anak-anak Prambors bahkan banyak banget orang-orang di luar sana yang ngerasa kalau lu tuh sebenarnya multi talented. Ya enggak sih? Enggak. Kenapa lu bilang enggak? Soalnya kan kalau multi talent itu Bisa banyak kan? Lu juga bisa banyak, lu bisa balap slalom ya kan? Masuk di e-sport gitu juga. enggak bisa sih, cuman tahu aja. Tahu aja. Iya. Tapi akhir-akhir ini gue lihat isian storyan lu di Instagram, di feed segala macem, lu ikutan slalom gitu. Itu awalnya kenapa tuh Tin? Awal tertarik dengan dunia slalom? Awalnya itu mungkin karena keseringan lihat teman-teman aku ya. Oke, dari teman-teman. Iya. Awalnya berarti ngikut-ngikut aja. Iya. Oke, terus? Mungkin bisa juga dibilang karena cinlok kali ya. Oh, cinlok, bener. Nah, buat kaula muda yang nggak tahu, sebenarnya cowoknya Itin ini adalah pembalap. Emang bener-bener atlet pembalap ya? Iya. Kemarin baru ikut kejurnas di Jogja dan juara? Juara 2 kelas umum A. Aha. Sama umum F. Umum A dan umum F itu bedanya apa sih? Kalau A tingkatannya lebih tinggi, F lebih rendah atau gimana tuh? Kayaknya kalau pemula A untuk Apa tuh? pembalap pemula. Oh, pembalap pemula. Iya. Oh, kalau F? Sama aja sih, yang bedanya itu ada Beda huruf kelas doang. bedanya ada kelas A3. Oh, oke. Berarti A3 itu buat mobil yang mungkin lebih cepat kali ya. Oh, lebih kenceng gitu. Iya. Nah, itu dia kalau muda. Cowoknya nih keren. Siapa namanya? Naufal. Noval Safwan, pembalap slalom mewakili Sulawesi Selatan ya? Oke, dari SSC. SSC. Kasih tau dong kaulah muda SSC itu apa? Sulsel Slalom Community. Sulsel Slalom Community. Jadi anak-anak Sulsel berarti include Makassar juga ya, Iya. yang tertarik buat masuk slalom bisa tuh masuk SSC. Karena lu juga berarti anak SSC dong? Enggak sih kayaknya. Oh, berarti ngikut-ngikut Belum- aja. Iya, Oh, berarti masih- salah satu faktor yang ngedukung lu untuk ikutan slalom itu berarti karena cinlok. Iya. ikut-ikutan ternyata digebet juga sama atletnya. Oke. Awal mula ikutan slalom lu inget nggak bawa mobil apa? Bawa mobil Brio. Brio. Iya. Brio tahun? Nggak tahu deh. Nggak Brio tahu ya? lama. Oh, intinya Brio lama. Dan Itin, handbrake itu susah nggak sih? Kalau dari awal sampai sekarang, kalau sekarang kan mungkin bisa dibilang lu udah jago lah ya. Nggak Nggak. bisa. Soalnya kalau untuk latihan seriusnya sih masih baru 4 atau 5 kali. Oke. Tapi ketika di Instagram lu jago kayaknya tuh. Kayak bisa udah. Mungkin belum jago ya, cuman bisa aja. Oke, sekedar bisa. Iya, kalau Mhm. di slalom itu kan harus cepat juga kan. Harus kencang. Iya, Kalau nggak harus kencang nggak bisa kencang. muter tuh bannya tuh. Oke. Cuman saya sendiri karena belum bisa Belum bisa terlalu bawa manual sebenarnya. Oh, baru belajar bawa manual. Iya, oh, baru belajar bawa manual Oh, berarti karena- berarti intinya dari slalom itu nekat aja ya, berani Iya, aja. Iya. Selain berani sama nekat, apa sih hal yang harus disiapin kalau mau belajar slalom? Mungkin untuk pemula kali ya. Mungkin ada kaula muda yang nanya-nanya, kalau pengen slalom tuh yang dipersiapkan apa aja selain berani sama mental? Mungkin uang jajannya disisihin kali ya. Budget, lebih ke budget ya? Iya, soalnya Berarti- kan makan ban banyak tuh. Oh, oke. Sangat-sangat banyak makan ban ya. Mungkin kaula muda ada yang pusing cari ban di mana? Bisa mungkin Bro Ian promosi kan? Bro Ian ada showroomnya jual ban-ban juga ya kan? Siapa tahu bisa jadi sponsor. Siapa tuh bisa jadi sponsornya SSC, Sulsel Slalom Community. Oh, berarti itu ya budget.
Budget. Berarti kaum teman-teman yang kismin, Anda tidak bisa ikut slalom dong karena budgetnya kurang. Begitu? Oh, berarti itu ya kalau pemula tuh harus punya yang pertama modal berani dulu. Nekat berani lah ya hitungannya, terus budget. Lebih Harus ke serius budget ya? juga sih. Harus serius juga. Oh, oke. Nah, mungkin banyak juga kaula muda yang masih bingung bedanya drift sama slalom itu sebenarnya apa, Tian? Kalau dari pendapat saya sendiri, Dari pendapat lo aja. sebenarnya kalau tentang drift, aku nggak tahu banyak. Oke. Malah nggak tahu banget. Masa? Heeh. Oke. Cuman mungkin garis besarnya kalau Aha. slalom itu kan ada pacuan waktunya. Ada pacuan waktunya. Kalau Ah. drift mungkin lebih ke freestyle kali. Lebih ke freestyle. Iya. Benar, itu dia kaula muda. Kalau dari Itin sendiri, slalom itu kan lebih ke arah kayak lomba gitu ya, kayak pertandingan gitu, ada acuan waktunya segala macam, yang cepat itu bisa menang, sedangkan drift itu mungkin lebih ke arah seni-seninya aja. Oke, I see. Nah, selain dari slalom kan orang-orang juga tahu lu ini adalah seorang model, ya kan? Iya kan? Mungkin. Nggak mungkin dong, bukannya nggak mungkin dong, karena emang di Instagram lu udah, bahkan di bio lu ada kan Broadway. Nah, berarti lu Iya. salah satu model dari Broadway. Iya. Nah, iya, kenapa sih lu lebih tertarik masuk Broadway? Sedangkan kan kalau mau dibilang Makassar udah luas banget nih, agensi model ada banyak banget. Kenapa lu milihnya Broadway? Nah, dulu tuh aku sendiri nggak tahu ya soal agensi-agensi ini. Jangan-jangan ngikut-ngikut lagi nih? Iya. Oh, ngikut. Oh, ngikutin siapa? Salsa. Oh, salah. Ya, pantesan. Nah, terus. Awalnya salah yang Ngajakin. ngajak langsung kan. Aha. Tapi aku bilang enggak deh. Oke, karena Nggak malu. pede. Oh, nggak pede. Terus Terus. nggak lama langsung manajernya sendiri yang Oh, yang kontak. jadi Lu pribadi merasa cantik nggak? enggak. Kenapa? Ian, cantik nggak? Ian, mau gimana Ian? Ian, gue nanya, kalau menurut lo, Itin cantik nggak? Oh, cantik. Itu kata Ian cantik. Echal, menurut lo cantik nggak? Oh, cantik. Kalau kawan di, menurut lo cantik nggak? Nah, cantik semua tuh, semua bilang Ya cantik. cantik, kalau ganteng kan cowok. Oke, berarti awalnya ikutan Broadway itu dari karena bukan kemauan sendiri ya, lebih tepatnya, lebih ke arah ngajakin aja sama Iya. Salai. Nah, menurut lu kan ada banyak nih, gue udah pernah berbicara sama banyak orang dari berbagai agensi model di Makassar. Nah, gue pengen tahu kalau menurut lu sendiri yang ngebedain Broadway dengan agensi-agensi model yang lain itu apa? Kalau mungkin ya agensi lain itu kan cuman nyediain influencer, lebih fokus ke influencer Oke. atau agensi modeling kali ya. Mhm. Kalau Broadway itu, di Broadway ada nyediain kreatif. Menyediakan apa aja? Oke, ada media Kreatif kreatifnya? agensinya. Oh, ada kreatif agensi Jadi juga. kalau- oh, nggak cuma model ya? Mm-mm. Oke, terus ada apa lagi, Tin? Jadi kalau yang mau pasang iklan bisa ke Broadway. Oh, berarti Dibantu. nggak cuma sekedar ini, berarti Broadway ini bisa dibilang media juga ya? Iya. Oh, oke. Ternyata itu kaula muda yang ngebedain ya. Lu masih betah nggak di Broadway? Sampai Masih. sekarang? Masih. Masih. Ada kepikiran nggak buat pindah ke agensi model yang lain mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada, yakin? Iya, yakin. Kalau ditawarin sama yang di luar kota mungkin kalau bisa dibilang Jakarta yang terkenal apa ya? Wins mungkin, Wins model atau yang lain? Lu tertarik nggak? Sebenarnya lebih nggak tertarik masuk ke dunia ini sih. Oh, ke dunia model lu nggak tertarik? Iya. Berarti kalau dibandingin sama dunia slalom dengan dunia model lebih prefer kemana? Slalom. Slalom? Iya. Buset. Karena nggak harus jarang-jarang nih kaula muda cewek lebih milih dunia balap daripada model-modelan gitu. Oke. Nah, setelah slalom terus masuk Broadway dulu ya. Iya. Dunia modeling dulu Broadway, terus pindah ke slalom bareng SSC, dan lu pernah jadi barista juga ya kan? Nah, Di iya. Kopi Su. Iya. Itu berapa lama, Tin? Lumayan lama, 3 bulanan. Tiga bulan mah bentaran doang itu. Itu lu kerja apa magang cuy? 3 bulan mah bentaran doang di Iya. Kopi Su Petarani ya kan, bareng sama Bobo juga. Enggak, bukan Petarani. Oh, gimana? Pelita. Pelita. Kan belakangannya Oh. doang. Pelita, gua tahu lah. Nah, itu awal masuk jadi barista kenapa tuh? Dari Bobo. Oh, diajak juga. Bobo. Kayaknya hidup lu semua isinya diajakin aja ya. Ngikut-ngikut Iya. ngalir aja. Tin, masuk ini yuk, masuk ini yuk. Ayo aja. Ayo, oh anaknya Hayuk Person. Oke, keren. Tapi kenapa milih barista, Tin? Kenapa nggak yang lain aja pada saat itu? Lagi kosong aja. Iya, karena yang ngajak cuman barista, jadi barista Aha. ya udah. Suka dukanya barista apa aja? Sukanya dulu deh.
Sukanya selama jadi barista itu dapat teman banyak, kenalan. Oke, banyak relasi, Iya. membangun relasi baru terus. Dukanya mungkin kalau kata mama kan Aha. sebenarnya Anak mama banget. iya, awal masuk barista itu sebenarnya dilarang sama orang tua. Oh, dilarang sama. Yang Makanya larang nyokap, bokap atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya? Heeh. Karena lu udah kaya, buat apa kerja enggak, seperti itu? enggak. Kalau dari mama, Aha. mama sendiri bilang Oke. takut dibilang gagal. Takut dibilang gagal. Kayak punya stigma mungkin. kayak Oke. malu mungkin. Oh, ada rasa-rasa malu, mungkin ada stigma-stigma seperti itu. Iya, tapi nanti akhirnya nanti dikira Itin nggak pernah dikasih uang jajan gitu. oh, karena lu kerja, cari Padahal- kerja sampingan. Kan lu masih kuliah ya kan? Mm-mm. Sekarang udah semester berapa? Udah semester 7, 8, Udah proposal? udah. Udah. Lagi skripsi. susun skripsi. Oke. Oh, berarti sementara kuliah nyambi kerja sampingan, nyokap agak-agak risih nih. Nah, di situ juga aku kan nggak tahu kalau magang. Oke, terus? Pas magang itu kata mama gini, Itin sekarang jarang banget di rumah. Oh. Itin pergi, mama tidur, masih tidur. Oke, Itin pulang mama Itin- udah tidur lagi. Itin pulang mama udah tidur. Berarti nyokap Jadi lu nggak sebenarnya, pernah. berarti nyokap lu sebenarnya yang dipermasalahin masalah utamanya adalah lebih ke quality time-nya ya. Karena lu anak berapa sih? Kedua ya? Kedua. Anak keduanya nih hilang nih. Nggak tahu kemana, ternyata ini Bobo kurang ajar nih, memisahkan anak dengan orang tua. Wah, kacau sih. Mungkin dukanya itu ya, agak-agak kurang family time aja. Di waktu jadi barista lu kerjanya Senin sampai Minggu, nggak ada libur atau gimana tuh? Senin liburnya 1 hari. 1 hari doang. Terus jam kerjanya Jam kerjanya 5 jaman. 5? 6 kali ya. 6. Iya. Berarti bentaran dong kalau misalnya lu masuk jam 9, pulangnya. Nah, terus akhirnya lu mutusin buat cabut sebagai barista itu karena apa, Tian? Banyak faktor sih. Yang pertama Capek. itu Karena gue dengar dari beberapa orang yang pernah kerja sama lu kayak itu tuh karena capek gini. Terus selain itu? yang pertama tuh capek. Mhm. Nggak bisa atur waktu. Nggak bisa ngatur waktu. Terus Karena kan pagi magang, pulangnya itu lanjut. oh, magang kampus nih. Oh. Di balai kota. Oh, di balai kota. Iya. Oh iya lagi gue ingat. Habis itu magangnya pagi, malamnya jadi Sore, barista. sorenya Oh, sore langsung jadi lanjut. barista gitu. Malamnya jadi model Nggak atau ada. balap. Dari baristanya sampai malam. Oh, sampai Closingnya jam malam. 12. Jam 12. Jam 11. Jam 11. Selesai closingnya jam Intinya 12. selesai Jam 12 lah ya. Pulang paginya gitu lagi tuh. Nah, gitu aja terus. Sebulan tuh tipes kayaknya ya. Keren. Nah, kalau muda mungkin ada yang nggak tahu nih kalau ternyata Itin adalah seorang Beliebers juga, fans dari Justin Bieber. Total koleksi lu punya merchandise Justin Bieber ada berapa, Tin? Nggak banyak. Nggak banyak? Iya. Ada berapa? Apa? Baju ada berapa? Baju cuman 3. 3. Hoodie, jaket-jaket gitu? Ada berapa? Kalau untuk jaketnya 2. 2, berarti total 5 album. Ada nggak? Atau CD atau photocard, poster gitu? Ada beberapa. Beberapa. Di rumah lama sih. Oh, di rumah lama. Wih, orang kaya nih banyak Ya. rumahnya. Woi, Belieber sejati. Nah, sekarang ini gue pengen ngajakin lu untuk ini nama segmennya kalau anak Makassar bilang itu main deh. Main deh. Nah, ini gue bakal muterin beberapa lagu dari Justin Bieber. Udah siap belum? Buset, gak well prepare. Langsung nih. Wait, diputerin dulu. Waduh, gak prepare banget. Udah? Belum? Masih lama? Ya udah deh, kita putar dulu, kita main di Fake You aja. Jadi di Cari Tol sini Tin ada yang namanya Fake You. Fake ini adalah fakta tentang Itin yang orang lain tuh nggak banyak yang tahu. Sebutin 3 aja. Contoh, kayak misalnya Itin tuh kalau tidur matanya kebuka. Bisa jadi. Boleh dikasih tahu ke kaula muda. Yang pertama mungkin kalau teman kampus teman kampus yang di teknik udah tahu. Oh, lu anak teknik dulu ya? Iya, dulu teknik. Iya, gue lupa lagi. Kenapa tuh? Itin dulu ternyata anak teknik. Sekarang pindah ke hukum. Oke, keren deh. Kenapa pindah, Tin? Gak sanggup. Bener. Ada, gue juga punya sahabat gue cewek dulu tuh anak teknik arsitek, tapi pindah ke hukum karena
Tidak sanggup. Aku juga Oh, itu arsitek. juga. Itu dia, mungkin ada kaula muda yang nggak tahu. Oke, yang kedua, Tin. Belum selesai Oh, belum pertama. selesai. Gua kira udah selesai. Oke, terus. Nah, waktu di teknik itu aku disuruh maju buat bicara. Oh, disuruh maju buat bicara. Terus? Di depan kelas. Oke, Nah, terus? di situ aku nangis. Soalnya I see. Itu berarti fakta yang orang nggak tahu tentang Itin. setakut itu bicara di depan umum. Oh, Itin ini adalah tipe orang yang takut banget buat bicara di depan umum. Sampai nangis. Sampai nangis. Buset. Ini nggak nangis kan? Jangan Hampir. dong. Hampir. Oke, dalam satu tadi tuh ada dua fakta nih sebenarnya ya. Itin cepet. sebenarnya anak teknik dan kedua pindah Itin ke bisa hukum. nangis kalau bicara depan umum. Oke, yang kedua Tin. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Oh, berarti tadi hitungannya dua ya. Dua aja Oke. deh. Yang ketiga Tin. Yang ketiga mungkin kalau bicara sama orang baru nggak bisa banget buat tatap matanya. Pasti lihat yang lain. Itu kenapa Tin? Efek pengaruh narkoba? Enggak. Iya kan, orang narkoboy gitu kan nggak bisa kontak mata. Aduh, enggak dong. Ketawa. Saya riset Pak, saya nggak gitulah. Oke, udah siap musiknya. Oke, langsung kita main deh. Kalau anak Makassar ngomongnya main deh. Nah, karena Itin Believers, gue bakal tes. Kasih 3 lagu dari JB. Oke, langsung putar Ibu Fani. Stuck in the moment. Ini gampang banget sih. Oke, pause dulu. Apa Tin? Stuck in the moment. Stuck in the moment. Benar. Yang kedua. Waduh, baru diketik. Oh, di YouTube. Putarnya di YouTube. Oke, aman-aman. Oh, ini lagu baru sih. Ya. Masuk di albumnya Justice. Baru rilis tahun 2021. Judulnya? Kalau yang baru gue nggak tahu. Oh, yang baru nggak tahu. Lu nggak tahu? Uh-uh. Coba puterin refnya Bu Fani. Selalu udah dengar tahu? tapi Oh, judulnya nggak tahu. Oh, udah pause. Katanya Itin sering dengar tapi nggak tahu judulnya. Jadi yang ini judulnya Hold On. Justin Bieber baru rilis, emang lagu baru sih. Ini rilisnya tahun 2021, tahun ini masuk di album Justice. Oke, yang ketiga. Ini lagu lama Tin. Gue baru denger sih. Aduh, katanya Belieber. Putar lagi. Boleh deh refnya. Refnya disebutin tuh. Lagi ke depan tuh. Nah, ini dia. Sumpah baru dengar. Waduh, Itin baru denger. Berarti gue lebih Belieber bener-bener daripada Belieber. lu. Jadi yang satu ini judulnya Bigger. Aduh, nggak tahu lagi. Bisa jadi, mungkin karena JB cakep kali ya. Oke. Tapi jadi Beliebernya itu dulu. Oh, dulu sekarang. Belieber, sekarang enggak. Oh, gue sampai sekarang lagi. Gue Belieber sejati, Bray. Oke, karena VQ-nya udah, main day-nya udah, ini last but not least ada yang namanya kamu. Kamu itu kata tamu. Jadi gue bakal nanya lu 3 rekomendasi seputar. Yang pertama apa tuh, Yan? Oh, yang pertama tuh lu boleh kasih tahu kaula muda 1 lagu yang akhir-akhir ini tuh lu sering banget denger. 1 lagu, 1 aja. Kalau lagu ya? Tuh buka Spotify nggak tuh? Enggak. Oh, enggak. Apa Tin? Mungkin When I Need You Most. Lagu dari Randy Pandugo? Bukan. Oh, bukan. Oh, Lama lagu lama. banget. Apa tadi judulnya? When I Need You Most. When I Need You Most. Itu rekomendasi lagu yang enak banget dari Itin. Nah, gue pengen tahu nih Tin, kan di Instagram lu gue sering lihat lu tuh anaknya nongkrong banget. Meskipun di luar lintasan balapan ya, lu tuh sering banget nongkrong, gue lihat sama teman-teman lo. Entah itu pulang kampus atau bareng anak-anak, apalagi nama geng lu? STG. 579. Nah, lu biasa nongkrong di mana, Tin? Yang paling cozy deh di Makassar, 1 aja. Aku sendiri. Jangan 1 deh. 3. Aku sendiri kalau nongkrong lebih pilih tempat yang tenang. Oh, di mana tuh? Kayak di Wirs. Bukan kuburan dong, enggak dong. Oh, Wirs. Oh, kita pernah ketemu tuh sekali tuh kayaknya di sana. Iya, ya kan? pernah. Oke, di Wirs. Terus
Terus udah pasti kopi su. Kopi Su, mantan tempat kerja, sangat-sangat menjilat. Oke. Yang terakhir Mungkin bisa di rumah. ada kafe baru sih. Di Nawa. Nawa. Iya. Gue baru denger nih. Di mana tuh? Di ya gue nggak tahu nama jalan. Tahu di jalan mana? Di dekat MP. Oh, di Ini dekat di MP. di Lopi. Oh, Mantan Lopi, mantan. sampingnya Enggak, mantannya Lopi. Mantannya Lopi. Ah. Oh, alah, gua tahu sampingnya ini dong. Temennya Prambors apa namanya? Kaganga, dekatnya Kaganga berarti. Iya. Oke. Bougainville, Ya, dekatnya dekat Isu. Lopi. Yang punya kan itu anak Baruga. Iya, gua tahu lah. Ada. Oke, yang terakhir Tin, rekomendasi clothingan yang menurut lu keren banget di Makassar. Makassar aja ya. Mungkin ada Senko. Oke, Sense. Sandi lagi yang punya. Males Livin. banget. Apa? Livin. Oh, Livin Sama- Mill keren. Kacamata gua mana? Kacamata gua mana? Jual kacamata lu, Mil. Livin Mill ya? Oke. Sama Wet. Livin Mill ya? Oke, terus Sama Wet. Wet Apa? Store. apa? Wet. Oh, What Store yang di Pengayoman ya kan? Keren. Oh, iya Tin. Gua lupa juga. Kayak terang banget ya. Di Cari Talks itu ada yang namanya Deh. Kalau orang Makassar banyak deh. Itu mendadak deep. Sebenarnya gue nggak suka juga sih program ini lagi segmen ini karena yang tadinya gue semangat banget tiba-tiba jadi kayak down gitu. Gue pengen tahu apa sih ketakutan terbesar seorang Christine Dewiyanti? Ketakutan terbesar kayak mungkin lu udah nggak punya teman lagi mungkin. Ketakutan terbesarku itu sendiri. Kesepian. Heeh. Kok banyak ini jujur ya kalau muda gue tuh udah banyak banget ngobrol sama teman-teman cewek gue dan mostly banyak banget yang bilang kalau mereka tuh takut yang namanya kesepian sendiri udah nggak punya teman lagi. Itu kenapa sih orang-orang takut seperti itu? Bukannya lebih damai ya kalau kita sama diri sendiri aja? Mungkin kalau lagi nggak ada masalah mungkin bisa aja kalau Oke. tapi kalau Lagi banyak masalah butuh teman cerita. Oh berarti tapi lu nggak- tipe orang kok anu nih kenapa Tin? Kenapa? Berarti aja. lu tipe orang yang sangat membutuhkan teman ya? Teman Iya. cerita. Ketika punya masalah mungkin harus butuh orang untuk mendengar. Ian mungkin lu kan konsultan curhat bro? Enggak? Oke sip. butuh untuk didengar enggak. Oh Cuman tapi butuh untuk teralihkan oke pikirannya. ke distract gitu biar kalau- masalahnya nggak terlalu kepikir gitu. Kalau untuk cerita masalah nggak suka. Kayaknya nggak suka. Oh, Ah. sama dong kita. Gue tuh juga tipe orang yang nggak suka cerita ke orang lain. Makanya kalau butuh teman itu satu aja. Oh satu aja. Oke. Nggak harus banyak. Tapi kalau nggak usah ditanya, nggak jadi. Nah, gue juga tahu lu itu adalah tipe kan gini. Di keluarga itu biasanya anak cowok lebih deket ke nyokap, anak cewek lebih deket ke bokapnya. Lu sendiri kan cewek nih, bokap lu jauh. Ini nggak diminta-minta ya, nauzubillah. Kalau semisalnya nih, lu udah nggak bisa ketemu sama bokap lu, gimana perasaan lu? Sedih lah. Sedih apa? Sedih karena apa nih? Atau misalnya 5 tahun ke depan apa yang pengen lu sampein ke bokap lu? Seandainya atau misalnya bokap lu bisa denger nih atau mungkin habis ini nonton. Manakah? Apa Tin yang pengen lu sampein ke bokap? Karena gue lihat lu tuh di Instagram lu adalah anak perempuan yang cinta banget lah ya sama bokapnya. Banget. Kalau sama papa sendiri jarang banget ketemu. Jarang. Sejarang itu. Setahun berapa kali? Setahun mungkin sekali aja. Setahun sekali. Bokap lu kerja apa sih? Kontraktor. Pantas kaya. Oke, terus. Eh, Apalagi ini udah mau Natal. Kalau Natal itu udah pasti ketemu atau enggak? enggak. Belum tentu. Heeh. Buset. Ini kok sedih banget. Oh, berarti biar meskipun itu Natal lu enggak pasti ketemu sama bokap? Dulu tuh sedih-sedihnya di waktu zaman masih SD. Masih SD itu kenapa tuh? Setiap dengar lagu tentang papa pasti nangis. Kayak gitu pasti nangis. Tapi mungkin karena sudah terbiasa kan dari kecil ditinggal. Nah, ini dia. Lu udah berapa tahun gak ketemu sama bokap?
Kalau tahun sih Bulan? hampir Hampir setahun. hampir setahun. Terakhir ketemu kapan? Bulan berapa? Kayaknya tahun ini ketemu sih bulan 4 kalau nggak salah. Bulan 4 berarti lama. Nah, tanpa sepengetahuan Itin, kita datangkan ini dia, Pak Umar. Kaget. Enggak, ini udah kayak acara-acara TV-TV itu ya. Enggak. Ternyata itu dia ya, kaulah muda banyak banget yang bisa dikulik dari Itin. Sekali lagi dong tepuk tangannya buat Itin. Ada aja nih acara. Oke, udah kalau gitu Itin, thank you so much udah diajakin ngobrol bareng gue di Cari Talks. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ed Sheeran right now. Every time you come around, you know I can't say no. What's up, guys? This is Justin Bieber. I need you to hold on. Maybe it's a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Hi, this is BTS. My bad, I've been missing you. I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. It's too late now, Prambors. Indonesia #1 hit music station. Freedom.